Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Gunawan. Saya akan membawakan materi yaitu komponen dan hambatan dalam komunikasi massa. Proses komunikasi massa melibatkan komponen yang sama dengan unsur-unsur dasar dalam komunikasi antar pribadi, yakni komunikator, pesan, komunikan, saluran, dan efek. Namun dalam prosesnya, sistem komunikasi massa melibatkan sejumlah besar orang, baik dari unsur komunikator, lebih-lebih lagi komunikannya atau halayak. Halayak komunikasi massa tersebar luas dan bersifat heterogen. Pesan komunikasi massa bersifat umum dan terbuka, sehingga dibutuhkan ketelitian, kejujuran, dan tanggung jawab bagi komunikatornya. Adapun komponen-komponen komunikasi massa, yang pertama sumber atau komunikator. Sumber utama dalam komunikasi massa berupa lembaga atau organisasi, atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi. Lembaga media yang dimaksud dapat berupa perusahaan penerbitan surat kabar, majalah, stasiun radio, televisi, dan lain sebagainya. Komunikator dalam sistem komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada halayak luas. Lembaga media massa merupakan organisasi formal seperti perusahaan yang berorientasi keuntungan, bukan organisasi sukarela atau nirlaba. Meskipun demikian, komunikator dalam sistem komunikasi massa perlu memperhatikan dua hal penting, yakni yang pertama kepercayaan kepada komunikator yang menyangkut keahlian dan tingkat kepercayaan sumber. Yang kedua, daya tarik komunikator. Sebagai komunikator, diupayakan mencapai kesamaan-kesamaan dengan halayak agar ada daya tarik yang ditimbulkan bagi halayak. Kesamaan-kesamaan tersebut dapat bersifat ideologis dan demografis. Komponen yang kedua yaitu pesan. Pesan komunikasi massa berkaitan dengan materi yang disebarkan kepada halayak melalui media massa. Pesan media massa dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menjangkau audiens yang sangat banyak. Materi pesan komunikasi massa dapat diidentifikasi dalam format seperti berita, pendapat, musik, film, iklan, dan lain sebagainya. Menurut Wright, ciri pesan komunikasi massa adalah sebagai berikut. Yang pertama, publicly, yaitu pesan komunikasi massa umumnya bersifat terbuka, yang dimaksudkan untuk halayak umum atau publik. Yang kedua, rapid, yaitu pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai halayak luas dalam waktu singkat dan simultan. Yang ketiga, transient. Pesan komunikasi massa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi sekali pakai, dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. Pesan-pesan tersebut diproduksi lembaga media massa dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan, minat, dan perkembangan masyarakat atau halayaknya. Komponen yang ketiga yaitu saluran atau media. Media massa merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. Media massa dituntut untuk dapat memikat perhatian halayak secara serempak dan serentak. Saluran tersebut berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi, serta media digital. Media cetak berupa surat kabar, majalah, dan buku. Halayak media cetak bersifat aktif dan melek huruf sebagai persyaratan utamanya. Pesannya disampaikan melalui bahasa tertulis dan dukungan gambar atau foto. Halayak media cetak, yakni pembaca surat kabar dan majalah, cenderung merupakan golongan orang-orang terdidik dan dewasa. Yang kedua, radio. Radio merupakan medium yang dapat digunakan melalui indera pendengaran. Halayak radio cenderung bersifat pasif. Substansi siaran radio menggunakan musik dengan dominan sebagai ilustrasi dan efek suara, sehingga dapat mendramatisir pesan yang disampaikan. Yang ketiga, televisi. Televisi merupakan media audio visual yang paling populer di antara jenis-jenis komunikasi massa lainnya. Banyaknya jumlah penonton televisi membuatnya menjadi pilihan utama bagi pemasang iklan, sehingga televisi banyak meraup pendapatan dari penayangan iklan. Televisi merupakan media yang sangat dekat dengan halayaknya karena kemudahannya diakses dan sifat tampilannya yang audio visual. Yang keempat, film. Film memiliki karakter tersendiri jika dibandingkan dengan media massa lainnya.
Untuk menikmati film, seseorang harus datang ke bioskop dan membayar tiket masuk. Produksi film tidak berkala dan bersifat fiktif. Namun pesan-pesan dalam film tidak saja berfungsi menghibur penontonnya, tetapi juga dapat dijadikan sarana sosialisasi program tertentu. Dewasa ini, film tidak lagi hanya bisa dinikmati di bioskop, tetapi juga melalui televisi dan internet. Yang kelima, media online. Kehadiran internet membuat konvergensi antara komunikasi, informasi, dan teknologi yang melahirkan multimedia. Keunggulan utama media online tidak saja pada aspek kecepatan informasinya, tetapi juga pada sifat interaktif dan multimedianya. Pengguna internet dapat terlayani kebutuhannya dalam bentuk apa saja. Seseorang dapat mengakses surat kabar digital, majalah digital, jurnal, buku, mendengar musik, menonton televisi, mendengar radio, atau menonton film melalui internet. Komponen yang keempat yaitu halayak. Halayak media massa merupakan sasaran penyebaran pesan-pesan komunikasi massa. Halayak media massa adalah orang-orang yang membaca surat kabar, mendengarkan radio, menonton televisi dan film, serta yang menggunakan internet. Halayak media massa tidak berada dalam satu tempat tertentu, tetapi tersebar secara luas dan dalam jumlah yang sangat banyak. Halayak media massa tidak memiliki struktur dan organisasi yang formal dan tidak memiliki pemimpin. Charles Wright mengidentifikasi beberapa ciri dari halayak komunikasi massa. Yang pertama, large. Jumlah halayak komunikasi massa sangat banyak dan tersebar dalam berbagai lokasi. Yang kedua, heterogen. Halayak komunikasi massa berasal dari berbagai lapisan masyarakat, memiliki aktivitas atau pekerjaan, umur, jenis kelamin, latar belakang, pendidikan, kemampuan ekonomi, pilihan politik, agama, kelompok etnik, dan standar etis yang beragam. Yang ketiga, anonim. Halayak komunikasi massa umumnya tidak saling kenal secara pribadi dengan komunikatornya. Mereka terpisah satu sama lain atau tidak mengumpul, serta tidak berinteraksi satu sama lainnya. Proses filterisasi halayak terhadap media dan pesan dipengaruhi sejumlah faktor. Yang pertama, budaya. Aspek budaya mempengaruhi perbedaan tanggapan halayak bagi pesan komunikasi massa. Yang kedua, psikologis. Pesan-pesan yang diterima halayak dan diinterpretasi secara berbeda-beda sesuai dengan bidang pengalaman dan kerangka referensi yang dimilikinya. Yang ketiga, fisik. Berkaitan dengan kondisi fisik individu halayak bersangkutan. Keadaan fisik baik yang bersifat internal maupun eksternal bagi halayak mempengaruhi kecenderungan pilihan audiens dalam mengkonsumsi pesan-pesan media massa. Yang keempat, regulator. Berkaitan dengan institusi yang memiliki pengaruh tertentu dan berwenang memberi perhatian atau tekanan untuk mengabaikan terhadap isu-isu tertentu. Misalnya pemerintah, sumber berita iklan, organisasi kewartawanan, dan sebagainya. Komponen yang kelima yaitu gatekeeper. Gatekeeper berfungsi menyaring pesan-pesan yang diproduksi media massa. Mereka adalah partai editor, wartawan, penyunting, dan sebagainya. Para gatekeeper dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni ekonomi, pembatasan hukum, batasan waktu atau deadline, etika pribadi dan profesionalisme, kompetisi antar media, nilai berita, dan reaksi terhadap feedback yang tertunda. Di samping itu, proses seleksi atau penyaringan tersebut memperhatikan hal-hal yang bersifat teknis dan situasional untuk menyesuaikan produksi isi pesan dengan kebutuhan halayaknya. Komponen yang keenam yaitu efek. Efek komunikasi massa berkaitan dengan dampak atau hasil yang diperoleh dari mengkonsumsi media massa. Dampak tersebut berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam diri halayak sebagai akibat terpaan pesan-pesan media massa. Menurut Berlo, klasifikasi dampak perubahan yang dialami audiens setelah mengikuti pesan-pesan media massa dapat dibedakan atas sarana pengetahuan, sikap, dan perilaku nyata. Hambatan dalam komunikasi massa. Yang pertama, hambatan psikologis. Alasan mengapa disebut hambatan psikologis karena hambatan tersebut merupakan unsur-unsur dari kegiatan psikis manusia yang terdiri dari sub pembahasan yakni kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Prasangka berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain
dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Stereotip ini merupakan hal yang harus diwaspadai komunikator komunikasi massa. Mengingat apabila dalam proses komunikasi massa ada komunikan yang memiliki stereotip tertentu pada komunikannya, maka dapat dipastikan pesan apapun tidak akan bisa diterima oleh komunikan. Motivasi komunikan juga berpengaruh kepada efektivitas komunikasi massa. Saking berpengaruhnya, motivasi lebih dianggap sebagai penghambat dalam proses komunikasi massa. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki motif tertentu. Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dari dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Kita mengetahui bahwa heterogenitas manusia membentuk motif yang beraneka ragam dalam kegiatan komunikasi massa. Melihat berbagai motif yang berbeda antara orang per orang, maka identitas tanggapan seseorang terhadap pesan komunikan pun berbeda, sesuai dengan jenis motifnya. Hambatan yang kedua yaitu hambatan sosio-kultural. Tentunya hambatan ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Ardianto membagi hambatan ini menjadi beberapa aspek, yakni keberagaman etnik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya berbahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan interaksi verbal. Jenis-jenis hambatan interaksi verbal terdiri dari polarisasi, orientasi, intensional, evaluasi, statis, dan indiskriminasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawang kata dan menguraikannya dalam bentuk ekstrem, seperti baik atau buruk, positif atau negatif, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan lain-lain. Orientasi intensional mengacu pada kecenderungan kita untuk melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat pada mereka. Orientasi intensional terjadi bila kita bertindak seakan-akan label adalah lebih penting daripada orangnya sendiri. Dalam proses komunikasi massa, orientasi intensional biasanya dilakukan oleh komunikan terhadap komunikator, bukan sebaliknya. Cara mengatasi orientasi intensional adalah dengan ekstensionalisasi, yaitu dengan memberikan perhatian utama kita pada manusia, benda, atau kejadian-kejadian di dunia ini, sesuai dengan apa yang kita lihat. Evaluasi statis merupakan resiko yang perlu diketahui komunikator komunikasi massa. Pasalnya, evaluasi ini ditentukan oleh momen pertama proses komunikasi massa. Jika pada saat pertama komunikan menganggap komunikatornya tidak memiliki sesuatu hal yang baik, maka tanggapan dia akan terus berkelanjutan. Indiskriminasi terjadi bila kita memusatkan perhatian pada kelompok orang, benda, atau kejadian dan tidak mampu melihat bahwa masing-masing bersifat unik atau khas dan perlu diamati secara individual. Indiskriminasi merupakan inti dari stereotip. Jadi dalam indiskriminasi, jika komunikan dihadapkan dengan seorang komunikator, reaksi pertama komunikan itu adalah memasukkan komunikator itu ke dalam kategori tertentu, mungkin menurut kebangsaan, agama, atau disiplin ilmu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.